dalam rangka Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri artinya fitrah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, inna iblis alaihi la'natu yasihu fi kulli aid. Sesungguhnya iblis laknatullah berteriak setiap hari raya Aid, terutama hari raya Idul Fitri. Maka berteriak. Jadi ibu dan bapak, setiap hari raya Idul Fitri, setan iblis laknatullah berteriak basorak-sorak beliau. Siapa itu iblis? Rajanya setan. Basorak-sorak karena kesal, sehingga teriakan iblis itu memenuhi antara dunia sampai ke timur dan ke barat, sehingga tadangalah dari anak buahnya. Anak kecil anak buahnya fayajtami'u ahlu indahu, maka berkumpullah anak buah iblis. Anak kecil anak buah iblis, ya sayyidana man aghdabaka, wahai tuanku, anan membuat engkau kesal sehingga engkau bersorak-sorak pada hari ini. Qalu iblis, berkata raja iblis, la syai'un, ndak ada cie Allah jualan membuat ambo kesal kecuali satu. Kau bahasa iblis begitu, kece ndak ada tapi ada lo cie. Mana cie itu? Hazihil yaum ghafaral ummah. Pada hari ini kata iblis, Allah Ta'ala telah mengampuni umat. Aku nanti kesalkannya de iblis. Pada hari raya Idul Fitri Allah mengampunkan semua umat, khususnya umat muslim. Inilah yang membuat iblis menjadi kesal. Banda kekesalnya. Sabaleh bulan menggoda merayu umat manusia supaya berbuat maksiat. Tahu-tahu di bulan Ramadan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siapa yang mendapatkan ampunan? Yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya itu dikerjakannya atas dasar keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia pada hari Idul Fitri 1 Syawal dia kembali fitrah, laksana bayi yang barulah lahir. Oh, Pak, lagi pada ngakan amboka. Iya, beku ambolah kajang seorang. Jadi buka kok ibu-ibu asiknya makan kue. Apa-apa asiknya makan kue. Ambolah kajang seorangnya. Ada duta boleh ibu makan kue kan? Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan puasa dengan sepenuh hati, dengan penuh tulus dan ikhlas, penuh perhitungan, pada hari raya fitrah suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Sehingga di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan diri. Artinya apa? Orang yang sudah terhapus dosanya karena ibadah puasa, maka dia menang, dia beruntung, dia bahagia pada hari ini. Yang kedua Bapak dan Ibu, siapakah orang yang diampuni oleh Allah? Adalah orang yang saling memaafkan. Orang yang saling memaafkan satu sama lain. Ketika dua orang muslim bertemu mengucapkan salam lalu dia berjabatan tangan. Di saat keduanya itu berjabatan tangan, selama jabatan tangan itu belum lepas, maka gugurlah dosa keduanya Bapak dan Ibu.
Siana lupa salam jambo tadi lah. Hah? Kok alun bersalam kok insyaallah bakal kita bertamu ya. Tapi rasa tadi lah cukup. Rasa lah cukup sudah tadi kecuali yang baru datang. Alfi datang lah baru datang baru. Kita lupa salam lah. Pak Mon juga. Tapi insyaallah nanti ya. Ya makrifat. Ya, ronde kedua bagus. Jadi orang yang suci itu apa? Orang yang mendapat ampunan itu orang yang memberikan maaf dan meminta maaf. Sama saja. Apakah meminta maaf dulu atau memberikan maaf dulu? Kalau meminta maaf dulu itu juga mulia. Karena orang lebih awal meminta maaf itu juga mulia. Orang yang memberikan maaf itu juga fa'fu anhum, maafkanlah mereka, kata Allah. Jadi sama-sama orang yang meminta maaf mulia, orang yang memberi maaf juga mulia. Jadi janadu aden lo kan minta maaf kanya dulu ya lun lai. Ada lo kata-kata aden lo kan memberi maaf kanya putih tulang dalam kubur nak kasih maaf anda. Itu kata-kata yang tidak pantas Bapak dan Ibu. Karena kedua-duanya sama dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maaf dan meminta maaf. Jadi pada hari raya fitrah ini alhamdulillah kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Mungkin dalam melaksanakan tugas ada nanta gisi, ada nanta singgung kan naik, tersinggung talantong ka turun, dek kato-kato, dek ucapan. Kadang awak latih kawan dak tolong lo, ana sangko awak itu perintah, alah awak lah burak sangko saja. Sehari ini kita habiskan semuanya. Kita kembali kepada fitrah. Ibu dan Bapak hadirin wal hadirat jamaah, jamaah lo deh. Jamaah. Ya jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hadis tadi. Karena kita hari ini sudah suci, sudah bersih kaum muslimin umumnya, ya, maka janganlah kesucian itu mudah kita nodai kembali. Kesucian yang kita peroleh dengan susah payah 1 bulan lamanya, batanggang siang di malam, siang hari berpuasa, malam hari bertarawih, tadarus, mendengarkan tausiah, sehingga di akhir Ramadan kita fitrah, suci di 1 Syawal. Nah, kesucian atau medali atau penghargaan yang kita sudah peroleh hari ini, jangan begitu mudah kita nodai kembali. Jangan begitu mudah kita kotori kembali yang sudah susah payah kita mencarinya selama 11 bulan. Jangan kita kotori hanya 1 atau 2 hari saja. Kenapa? Karena iblis laknatullah tadi kesal sangat melihat orang muslim mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis, raja setan itu memerintahkan kepada anak buahnya. Kata iblis, alaikum antaghsilu bil lazat. Kecik raja iblis ke anak buahnya dia karena hari ini hari raya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada umat, maka tugas kalian adalah yang pertama kata iblis, antasghalu bil lazat. Sibukkan mereka itu dengan makanan-makanan yang lezat. Baik Ibu. Ibu-ibu membuat makanan yang lezat-lezat? Iyo, membuat kue? Iyo, barang macam. Ndak cukup cik jodoh sampai 7 makan, sampai 7 baleh macam. Kalau ndak cukup kue itu di rumah dan ndak sanang hati do. Beko tamu awak katibo. Kalau itu diperturutkan Bapak dan Ibu, berarti kita sudah terperangkap oleh itu calik kambo setan, calik kambo. Itu ndak main tuh. Ya. Jadi kalau kita memperturutkan makanan yang lezat-lezat itu sehingga membuat kita lupa atau jauh kepada Allah, ini kita terperangkap oleh setan. Tambah lagi dengan makanan yang lezat-lezat itu kita berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Tapi diselewengkan artinya makanlah, minumlah, tapi jangan sampai balabih. Sado talatak sosoh taruih. Pada nasi balabia biar parik busiah, pada sambalado balabia biar lanciri padia. Iko ndak boleh dipakai kepada Bapak dan Ibu. Tapi kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah sederhana, jangan berlebih-lebihan. Tinggalkan lo kawan.
Lima tinggal kawan. Baik, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Yang kedua, antasralu bisyahawat, kata Rasulullah SAW. Kata iblis kepada anak buahnya, sibukkan mereka itu dengan nafsu-nafsu syahwat. Ini barangkali bagi muda-mudi dalam menyambut lebaran, mereka itu ya, nauzubillah min zalik, sampai ke diskotik dan segala macamnya, berkhalawat dan segala macamnya. Ya, kita harus menjaga putra-putri kita jangan sampai terjerumus kepada yang namanya wala taqrabuz zina. Dan yang ketiga, kata iblis kepada anak buahnya, antasralu bisyurbil khamri, sibukkan mereka itu dengan minuman-minuman keras atau khamar. Ada kita lihat orang-orang yang merayakan Aid, mereka mabuk-mabukan. Ada orang yang merayakan Aid dengan minuman-minuman keras. Apalagi ada tradisi Minang namanya, kalau bagi yang baru-baru kan, di Pariaman barayo. Barayo tuh kalau ndak di tasadio minuman yang khamar dan sejenisnya tuh ndak barayo namanya. Kemana barayo akurma bini siapa? Ini baru-baru. Lihat do bir di situ. Lah ya do akal ndak malepai. Kadang menjadi tren itu. Itu sebenarnya adalah perangkap setan. Ali dak ada, alhamdulillah. Di Piaman dak lu ada dah. Di tempat lain. Selain polisi di Piaman. Amin. Tapi kan apa saman? Sama dak ada. Selain Solo dak ada dah. Siap malai, Bukit Tinggi dak ada dah. Aman. Insyaallah. Ibu dan Bapak, itulah 3 perangkap setan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perangkap setan. Jadi kalau nanti tuh dapat awaknya berarti kita terperangkap oleh setan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita jaga kefitrahan ini, kesucian ini, ya sampai seterusnya, sampai akhirnya, sampai Ramadan berikutnya, bahkan sampai seumur hidup. Nah, itulah yang bisa membahagiakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ini Bapak yang video dari itu. Lai, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi tayang YouTube boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih.